seorang partisipan setelah sembuh dari santet dengan ritual ilmu gaib, suaminya malah memilih ikutan aliran sesat. Saya memilih angka kelahiran nomor 16. Wasripah, Ipah, kelahiran tanggal 16 bulan September, menjalani ritual mengorbankan ayam jago putih dan kambing hitam untuk mengobati penyakit suaminya. Namun setelah sembuh dari santet, suaminya tergoda untuk mengikuti sebuah aliran sesat. Tak ada lagi keharmonisan keluarga. Rezeki pun tersendat. Karma baik apa yang semestinya dilakukan untuk menghindari karma buruk? 16 September adalah tanggal dan bulan lahir dari Ibu Ipah yang berdiri di hadapan kami, dan itu kepala-kepala apa? Tuyul. Ya, ini kepala-kepala korban tumbal. Saya menuliskan kata tumbal, misteri, dan aneh-aneh gitu. Sesuatu yang berhubungan dengan akal dan nalar kita tidak bisa menjangkaunya. Tampaknya ini dialami oleh suami Ibu Ipah. Iya. Betul? Iya, betul. Waktu seumur saya sudah nikah 2 tahun, dia kena santet dari saingan dagang. Waktu itu saya masak pagi-pagi. Biasanya kan kalau masak tuh ada daun salam ya. Daun salam? Iya. Oh, iya. Saya kira di kamar mandi habis nyuci piring daun salam. Sesudah saya ambil, saya giniin, ternyata kaki 1000. Sesudah berapa hari suami saya buang air, jatuh di kamar mandi, pingsan. Sampai saya tarik kulit kepala suami itu kayak karet, mulur gitu. Pak. Perasaan tadi di sini. Tuyul. Kupukul kamu, wajah kamu, mati mampus, mati. Mas Agus, ya Allah. Mas, kok bisa gini sih, Mas? Mas. Suami saya stroke atau gimana, Dok? Gejalanya hampir mirip seperti itu, Bu. Tapi bukan stroke. Untuk saat ini saya tidak bisa memastikannya sampai hasil dari pemeriksaan laboratorium keluar. Akhirnya saya pulang ke Jawa, ke orang pinter, katanya kena santet. Dibikin kayak pocong. Waktu itu saya hamil anak yang pertama, baru 2 bulan. Sangat susah untuk mencarinya. Karena yang dicari itu jantungnya kambing hitam, kepala kambing putih, jago putih. Jago putih? Iya. Gimana, Pak, pesanan saya? Cepetannya, Pak. Yep. Ini, Bu, pesanannya. Kalau jago putih itu untuk dimasak. Pantesan saya gambar ayam. Iya, untuk dimasak itu untuk orang yang pada ngaji. Kalau kambing hitam itu buat di tampan itu yang di tengah-tengah di pengajian. Ada berbagai macam seperti jarum, benang, akar jambe itu dikumpulin semua jadi satu. Merinding. Iya. Terus sesudah pengajian itu jam 1 malam dibuang ke kali. Agus terkena santet yang begitu kuat. Makanya harus diritualkan pocong seperti ini. Buang semua benda ini. Baik, Mah. Larungkan ke kali agar yang tersirat dalam tubuhnya Agus terbuang jauh-jauh. Sajian ini harus dilarungkan. Udaranya dingin kayak es. Anginnya kencang sekali. Aku adalah sosok yang menerima persembahan. Tolong! 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 Aduh! Tolong!
Kepalaku juga sudah membaik. Syukurlah mas. Aku nggak percaya loh mas. Ternyata party saingan kamu dalam jual gorengan itu yang lakuin ini semua. Emang ya mas, kalau orang mau kaya itu dia bisa lakuin apapun. Kita harus hati-hati yo. Pak, Bapak dikejar setan mata 6, Pak. Tapi nggak ada apa-apa tuh pak. Aduh, Pak, bener. Bapak nggak bohong, tadi lihat. Udah, nggak ada apa-apa. Kalau nanti ada setan yang mengganggu lagi, biar saya yang usir. Saya mau ngucapin terima kasih, Mbak. Telah banyak membantu kami. Ya, terutama Mbak udah menyembuhin saya. Makasih ya, Mbak. Mbak, sebenarnya saya itu tertarik loh sama ilmunya Mbak. Saya itu kepengen jualan saya itu lebih laris. Nanti saya ajarkan. Beneran, Mbak? Iya. Semuanya, Mbak. Apa kau kesini? Saya ingin mendapatkan ilmu biar jualan saya laris. Kamu bisa mendapatkan ilmu. Asal kau mau melakukan ritual seperti yang lainnya. Iya. Saya akan melakukan ritual. Saya janji. Gus, kamu jalannya mundur begitu? Ya udah, makan dulu aja ya. Yuk, makan Gus. Gus, ini kan lauknya banyak. Kok kamu makannya pakai garam aja? Kamu lagi jalan ritual ya? Saya itu nggak suka ya kalau Bapak itu nuduh saya seperti ini. Sebaiknya Agus bawa kembali ke Jakarta, Pak. Bapak khawatir tinggal lakuin makin aneh kalau tinggal lama di kampung ini. Mas, kamu nih ngapain sih mas aneh-aneh kayak gini? Diem. Cerewet aja kamu. Mas, kamu tuh semenjak di kampung, kamu kelakuannya jadi aneh-aneh gini deh. Kenapa sih kamu, Mas? Ini pasti karena kamu mau menguasai ilmu dukun itu kan? Pokoknya kita balik ke Jakarta sekarang. Nggak, aku mau di sini aja. Mas, aku tuh nggak mau kamu kebablasan. Ilmu dukun itu tuh makin nggak masuk akal, tau nggak? Kamu lama-lama jadi kayak setan. Berani kamu anak. Ngomong apa? Enggak, Mas. Ada apa ini ribut? Ah, kenapa, Gus? Kau harus ke Jakarta. Karena di sana ada banyak energi yang bisa kau berikan kepada aku. Semoga dagangan kita lancar ya, Mas ya, kayak kemarin. Loh, Mas. Mas, kok diludahin sih, Mas? Alah, cerewet kamu. Terserah aku mau ngapain juga. Kenapa dia masih sembuh dari santetku? Saingan lagi nih. Kamu tidak perlu lagi mengurus daganganmu. Kamu cukup menjadi pelayanku. Loh, Mas itu adonan untuk jualan, kok dibuang sih, Mas? Alah, kamu tuh masih aja ya cerewet. Bilangnya jangan cerewet. Jahat kamu, Mas. Kamu dekati party sekarang juga. Party? Buat apa toh? Kamu akan cepat kaya jika kamu menikah dengan Parti. Maksudnya? Kamu harus membuat Ipah bersedih, yaitu membuat istri kamu menderita. Karena tangisan dan rintihan dari istri yang menderita itu makanan lezat buatku.
Ngapain sih lu kesini? Kamu mau nggak jadi istrinya aku? Istri? Yang bener aja lu. Udah punya istri, masih aja genit. Kamu tuh ya? Agus, sabar. Jadi gini. Kalau kamu jadi istrinya aku, kamu tuh tidak perlu capek-capek lagi jual gorengan. Biar Ipa aja yang jualan. Kamu setiap harinya bisa cuma seneng-seneng sama aku. Aku kasih kamu duit yang banyak. Gimana? Duit? Duit dari mana? Lu hidup aja pas-pasan. Coba kalau punya duit mana buktiin ke gue. Ambil daun kering di tangan kamu, Agus. Dan aku akan ubah itu menjadi duit di mata Parti. Aku akan buktiin buat kamu. Kalau gitu, tutup mata kamu sekarang. Serius? Iya. Ya udahlah. Tunggu ya. Ya cepetan, jangan lama-lama. Nah, sekarang coba buka mata kamu. Wah, Percaya kan? serius? Percaya kan sama aku? Banyak banget. Semuanya buat kamu. Terserah kamu belanja apa aja. Wah, kalau kayak gini aku bisa kayak Raya, Mas. Percaya kan sama aku? Gampang. Kamu tuh ngeyel dari tadi. Kamu suka nggak percayaan sih? Mas ngapain di sini? Ayo masuk, Mas. Sini kamu, sini. Jangan pernah kamu ikut campur urusan aku lagi. Asal kamu tahu ya, aku itu mau nikah sama si Parti. Apa? Kamu mau nikah? Kamu itu tidak berhak melarang aku. Paham kamu? Aku tuh mau ya dimadu sama dia. Asalkan dia lebih sayang sama aku daripada kamu. Kamu dengar sendiri kan? Hah? Gimana hari ini? Kamu seneng dah? Mas, senang banget. Mas. Mas ngapain bawa Fatih ke sini? Aku itu sekarang udah jadi istri sahnya Mas Agus. Mas ini enggak benar kan, Mas? Mas udah bener-bener nikahin dia toh. Memangnya kenapa? Suka-suka aku. Dan kamu kan tahu, aku itu cinta sama Parti. Jadi lebih baik aku nikahin dia daripada aku selingkuh diem-diem. Pilih mana kamu? Mas, kamu tuh ingat waktu kamu sakit, aku yang ngurus kamu, Mas. Aku lakukan segala cara buat kamu sembuh. Terus sekarang, kamu udah sembuh, ini balasan kamu, iya? Bisa-bisanya kamu ngungkit ya? Itu udah kewajiban kamu sebagai istri. Toh aku nggak pernah minta rawat kamu kan? Nyesel aku, Mas. Tapi itu aku biarin kamu mati. Berani kamu sama aku? Rasain. Biar aku aja. Berani kamu tidur sama Parti? Aku akan usir dia keluar. Siksa dia sesuka hati kamu, Agus. Kamu ambil air di belakang. Cepat. Ya, Mas. Parti, ayo siram. Rasain kamu. Ini akibatnya kalau kamu berani ngelawan suami. Saya jujur jadi takut loh ke rumah makan atau ke tempat kamu untuk bersinggah untuk makan snack cemilan sedikit. Kenapa? Karena Bu Ipa sendiri baik, tapi suaminya taruh sesuatu di dalam. Ya, itu ternyata suaminya malah taruh barang-barang yang aneh-aneh di makanannya supaya orang makan. Aku yakin daganganku ini akan laris mulai besok. Sekarang kamu harus mengencingi semua bahan makanan ini. Tapi kalau kamu tidak menurut, siap-siap miskin kamu. Ayo wis tak kencingi. Demi aku kaya. Oh, Mas. Nah, ini kebetulan. Sekarang mending kamu siapin bahan-bahan buat jualan hari ini.
Bahan-bahannya bau pesing, Mas. Apa kau bilang? Apa? Pernah bilang apa kamu tadi? Kok malah nangis? Kerja yang bener. Dia usah kamu suruh, aku udah tahu. Terus siksa dia sampai dia menangis terus. Jadi perempuan emang masih dikasari. Makanya kamu jangan lawan. Udah, jangan menundukkan Ipah. Tetapi ini saya ada satu PR lagi nih, yang teka-teki misteri yang belum terpecahkan. Ternyata si ibu ini diincar, ingin dibunuh. Saya melihat goresan-goresan. Terus saya ngelihat di kepala saya langsung Mas taruh pisaunya, Mas, aku bisa mati. Mas, jangan. Mas, ampun, Mas. Mau kemana kamu? Aku mau kamu dan aku mau jadi istri satu-satunya Mas Agus. Mas, ya kabur, Mas. Ayo kita kejar, Mas. Ipah, mau kemana kamu? saya lihat di kasur juga kamu sering dipukulin loh mukanya. Iya. Tuh Ibu. Bisa juga sih, kata Roy kan kalau kita emang mainnya sama yang seperti setan, efeknya juga kita sifatnya seperti setan kan? Iya. Emosian. Moga-moga sih yang tadi saya lihat makhluk-makhluk halusnya tersebut itu tidak berakibat fatal ya kepada Ibu Ipah ya. Sini. Bersihin. Aduh, bersihin. Yo. Duh, piye iki? Kok ini pada pecah sih? Ini nih Mas Ipah. Jangan pernah benar. Ipah, kamu lagi. Sekarang kamu bersihin beling-belingnya. Sekarang cepetan. Cepet nggak? Iya. Ih. Aku mau ilmu dan kekayaan aku itu bertambah. Bisa enggak? Itu bisa saja. Asalkan kau mau memberikan aku tumbal manusia, kau akan mendapatkan mata di dalam kepalamu yang bertambah kaya. Aku janji. Aku pegang janjimu. Tapi jika tidak, kau akan buta. Aku janji. Mas, kamu ngapain ngantuk-ngantuk kayak gitu? Parti, sini kamu. Tak bilang. Aku tadi habis bicara sama si Mata Enam. Itu loh yang aku ceritain sama kamu. Makanya aku minta tolong sama kamu. Tolong bantuin aku cari tumbal. Mas, kamu ngapain sih ngurusin anak-anak sama orang tua terlantar? Buang-buang duit aja deh. Kamu ini gimana, Tok? Justru kalau kita mau tambah kaya, kita itu harus berkorban demi tujuan besar kita. Tak jelasin ya. Mereka semuanya ini tak jadiin tumbal. Mas, terus nanti yang ngurus mereka siapa? Kalau aku sih nggak mau. Kayak gitu
Ipa. Biar dia jadi pembantu kita semuanya. Oh iya, kalau kayak gitu aku setuju. Kalau Mas Agus sama Parti tahu aku hamil, bisa gawat. Istirahat aja Mbak. Ayo saya bantuin. Mungkin masuk angin kali ya. Istirahat aja dulu Mbak. Nggak apa-apa, aku cuma capek Udah nggak kerja apa-apa aja. Kasihan tuh muka Mbak Ipa udah merah. Iya nggak apa-apa, saya masakin, saya bantuin. Jangan Bu, nanti Udah suami saya nggak apa-apa Mbak, udah biasa urusan rumah goreng-goreng. Iya Mbak. Bu, jangan Bu. Nggak apa-apa Mbak. Udah. Kayak ini. Loh. Ini ngapain sih rame-rame di sini? Pasti pada ngerumpi ya? Ipa, Tidak Mas. ini kerjaan kamu ini pasti. Dasar perempuan, tau malu kamu? Kamu tuh berani sama, mau aku siksa lagi kamu? Ini ngapain sih ikut campur? Keluar. Jangan kasar dong. Wah, ini berani sama saya. Ayo, tak paten. Oh, ribut. Ribut, ayo. Ayo. Mau patennya aku. Emang ayo. Ini semua gara-gara kamu ya semua orang jadi ribut. Ipe, kamu ngapain muntahin kaki aku? Mulai besok kamu jaga tempat penampungan anak-anak jalanan, ngerti? Udah ibu balik, ngapain masih ada sini? Akhirnya kamu datang juga, Mas. Parti. Bawa orang gila juga dia. Kau tiduri wanita gila itu. Orang gila ini harus ditiduri. Ayo Mas, ini Mas. Ini apa nih? Ayo cepat lakukan. Aku ambil matamu. Ya, aduh. Ayo lakukan cepat. Ngapain lagi? Ayo pulang. Ayo pulang, ayo. Bukannya udah ada korban di jalanan perkampungan. Kenapa kalau itu buta? Kok masih minta lagi? Aduh, lepas ini. Aku ingin tumbal semauku. Kamu tidak boleh menolak dan harus berikan kepada aku. Aduh, lepas ini sakit. Aduh. Untuk sementara, matamu akan buta. Dan kau akan melihat lagi
Setelah kau berikan tumbal bayi kepadaku. Mataku, aku buta. Aduh. Mas, kamu kenapa, Mas? Mas, kamu gak usah lagi perhatian sama aku. Mas, Mataku. Mas, kamu udah apa-apa nggak, Mas? Aku udah gak bisa ngeliat lagi. Agus, bangun, Mas. Ipa, kamu bener-bener. Kamu membiarkan Mas aku jatuh. Saya merasakan ada hawa yang beda loh di sini. Ya kamu tadi kayak ngendus-ngendus sesuatu, apa sih, Ray? Ada makhluk aneh ya. Suaminya memberi makan terus ya Makan siapa? pada jin-jinnya. Oh, sekarang nggak lagi. Kamu sini, baik. Aku nggak bisa, Parti. Air asikku udah lama habis. Udah, susuin aja. Kamu kenapa nggak beli susu bayi aja? Kita tuh nggak punya uang buat beli susu. Aduh, aku nggak bisa nih kayak gini. Aku harus cari susu bayi. Aduh, kalian bangun. Bangun cepetan. Aduh, ini kenapa neneknya? Ini lagi nek, bangun. Kerjanya pada tidur doang. Itu lihat kenapa neneknya tuh kenapa? Aku bisa ngeliat. Aku bisa ngeliat lagi. Parti. Aku bisa ngeliat kan. Aku bisa ngeliat lagi. Sudah sembuh. Mas, aku cari bantuan dulu ya, Mas. Sekarang bisa ngeliat lagi. Dan aku kelihatan. Berarti benar. Mataku bertambah 2 di belakang. Itu adalah hadiah untukmu karena kau telah memberikan aku tumbal bayi. Sekarang kau harus gauli nenek-nenek itu. Bapak sama ibu kalau mau tahu tak bilang-bilang sih. Kalau tahu gitu kan tak jemput. Ipa, aja istirahat ke dalam. Mereka ini pasti capek loh habis perjalanan jauh dari kampung ya, Pak. Gus. Makasih ya, Gus. Yuk, Pak, Bu, masuk dulu yuk. Biar tasnya tak bawain. Pak, Bu, masuk dulu. Makasih, Gus. Iya, Ibu. Pak. Bu. Gimana? Buat, Bu. Rumahnya besar sekali ya, Pak. Bagus, Bu. Anak kita hebat, Pak. Hidupnya udah mapan dan hampir besar. Bentar lagi kita akan punya cucu, Pak. Cucu loh, Pak, Bu. Iya. Yuk, Pak, Bu, istirahat dulu yuk. Ya ampun, capek loh udah jalan jauh-jauh. Iya, Bu. Ayo, Bu, istirahat dulu. Aku akan membuat dua tua bangka ini percaya kalau aku cinta sama anaknya. Ipa tidak boleh mengadu. Kalau aku sudah membuat sengsara hidupnya, dia harus tetap di sini. Sebenarnya sekarang, usahamu itu opo sih, Gus? Itu loh, Pak. Usaha gorengan kita dari dulu itu kita kembangin. Nah, terus kita buka warung kecil-kecilan. Keuntungannya kita puter sampai kita buka cabang, dan sampai akhirnya kita bisa buka restoran. Ya begini ini hasilnya. Bagus nak kalau begitu. Bapak bangga dengan kalian. Dari mulai jual gorengan sampai menjadi kaya kayak begini dan maju lagi. Bapak bangga punya mantu kayak kamu, Gus. Ya toh, Bu? Iya, Pak. Alhamdulillah. Kamu memang mantu yang baik, Gus. Parti, buatin minuman untuk mertua saya ya. Sekalian kamu masak. Cepat. Mudah-mudahan Mas Agus tidak marah. Dari tadi dia senang terima kedatangan Ibu dan Bapak. Oh iya, Pak. Ibu sama Bapak ini mungkin capek.
Yuk, kita antar ke atas untuk istirahat. Ayo Pak, Bu. Iya Mas. Pak, Bu, yuk istirahat dulu yuk. Capek tau ya. Ayo. Kamarnya juga nyaman di atas, Pak. Ayo silakan. Oh ini ya. Gitu loh, jelek ntar. Berarti kita itu harus berpura-pura baik di depan mertua aku. Aku janji, aku akan cepet-cepet usir mereka dari sini. Maksud kamu, Mas? Loh, memangnya aku baik-baikin mereka itu buat siapa toh? Demi kita, demi kamu. Wah, Bu. Mewah ya, Bu. Pak, Hah? empuk kasurnya. Coba. Oh. Iya, Bu. Empuk. Empuk, Bu. Bu, nggak disangka ya, Bu. Mereka sekarang sudah sukses. Iya, Pak. Kalau mereka aku tanggapin dengan kasar, terus Ipa dibawa pulang. Siapa yang menyediakan makanan untuk si mata enam? Siapa? Dan gini ya, aku kasih tahu sama kamu. Kalau Ipa itu nggak ada, siapa yang beres-beres rumah? Terus siapa yang masak? Emang kamu mau? Lah, lagi pula, Ipa itu adalah alasan kita untuk bisa kaya. Jangan marah lagi. Yuk. Paham kan? Ya udah. Sekarang mending kamu buatin makanan sama minuman buat mereka. Makanannya kamu ludahin aja. Atau bila perlu, minumannya kamu kasih air keran. Ya? Pak, tapi kok Ibu merinding ya, Pak? Bapak juga sama, Bu. Mereka berdua memiliki energi yang besar, lebih daripada Ipa. Mereka akan bisa bersama, disiksa oleh Agus. Jangan-jangan di rumah ini banyak penunggunya, Pak. Nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin. Mas, sakit loh, Mas. Kamu denger, semua ini cuma sementara. Semua orang tua kamu pergi, aku akan balas semuanya. Kamu akan merasakan penderitaan lebih dari ini. Agus, kau tidak perlu lagi berbuat baik di depan kedua orang tua Ipa. Tapi kan, kedua orang tuanya Ipa itu sudah menganggap saya sebagai suami yang baik loh. Karena kedua orang tua Ipa akan lebih menderita jika kau siksa Ipa. Saya akan menyiksa kedua orang tuanya Ipa. Mas, kamu ngapain? Jangan sakitin orang tua aku. Kamu berani ngalang-ngalangin aku? Kayaknya itu suara Ipa. Kesana yuk, Pak. Iya, Ibu. Kenapa kamu berani ngalangin aku? Agus, Mengreng. Ibu. Kenapa? Agus, kamu apa kali, Pak? Ini urusan kota saya. Gak bisa kalian kuasai ikut. Saya nggak bisa. Ini Lepasan kamu. Sini kamu. Sini. Lepaskan. Kamu tuh cuma pembantu di sini. Jangan kurang ajar sama anakku. Diam. Lepaskan. Diam. Dengar saya. Ibu. Parti ini bukan pembantu saya. Dia adalah istri saya. Justru si Ipa adalah pembantu di sini. Sekarang kau hentikan tumbal dia untukku. Dan kau akan aku berikan kekayaan yang lebih lagi. Kalian rasakan nih.
kalian berdua terjadi tumbal kesedihan. Mas Agus! Tolong! 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 Bu! Ya Allah. Bu Ipa kenapa Bu Ipa? Pak, tolong Pak. Suami saya melakukan pesugihan. Saya sama anak mau jadi tunggal, Pak. Tolong sembunyikan saya, Pak. Iya Bu Ipa. Iya, sama. Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak? Kebetulan nih Pak Ustadz. Bu Ipa, silakan ceritakan Bu Ipa. Pak, saya mau jadi sumbal, Pak, sama suami saya, Pak. Anak saya mau dibunuh, Pak. Tolong saya, Pak. Gimana bisa begitu, Bu Ipa beserta anaknya ke rumah saya aja dulu. Nanti kita pikirkan bagaimana jalan keluarnya ya. Iya, Pak, cepat, Pak. Baik. Baik. Ayo kita bantu Pak Ustadz. Tolong. Ayo. Kamu sih Mas, bukannya dengerin aku ikut Ipa. Jadi kabur kan? Gimana ini? Kalau si Enam Mata minta tumbal dan bayinya sama aku, bisa gawat ini. Udah, kita cari lagi sebelah sana yuk. Iba, dari mana aja kamu? Masuk. Kamu dasar bisa ngelawan sama suami. Masuk kamu. Bagus. Tolong jangan bersikap kasar sama perempuan. Agus, Ipa sudah kembali. Dan sekarang kau harus berikan dia sebagai tumbal. Kamu berani kamu. Bagus. Jangan pernah sentuh istri kamu sebelum kamu bertobat di jalan Allah. Ternyata kamu semua di balik sosok ini. Pak Ustadz, saya mau melihat sosoknya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Agus, ingat, kau tidak tumbal padaku. Kau tidak akan mati. Mas, bertobat, Mas. Pak Ustadz mau tolong kamu. Enggak. Aku enggak mau bertobat. Enggak. Aku enggak mau. Awas. Tenang, Bapak. Tenang. Apa-apa. Suami Mbak nggak apa-apa. Ayo kita. Semua ini pasti gara-gara Ipa. Aku enggak mau di penjara. Mana tumbalku? Pergi. Ingat janjimu. Jika kau tidak memiliki tumbal, kau akan jadi tumbalku. Pergi dulu. Pergi. Ada warga sedang kejar aku. Pergi. Lepas. Mati kau. Tunggu. Lepas. Mati kau. Ipa.
Ajalmu sudah dekat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tidak. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, tolong maafin aku, Pak. Aku mau tobat. Maafin semua kesalahan aku. Aku sungguh-sungguh, Pak. Aku mohon sama kamu. Yuk. Ayo. Sudah kita bawa. Ayo. Kantor polisi. Pak. Cuma saya mikir kadang-kadang saya capek sendiri. Soalnya harus ngurus rumah tangga, ngurus dagangan, harus segala macam sendiri. Fitrah manusia berada pada kebaikan. Seperti suami saya yang dulu pernah ikut aliran sesat. Alhamdulillah sekarang sudah kembali ke jalan yang benar. Jangan pernah acuhkan kata hati apabila kita ragu mau berbuat baik atau buruk. Karena kata hati selalu menghindari kita untuk melakukan perbuatan buruk.